Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, eh, pengusul DIPA Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2025. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini di agenda sosialisasi pendanaan dan pelaksanaan DIPA Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025. Eh, Materi nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Dr. Nur Saida SEMSI AKCA, bagaimana teknis dan pendanaan untuk pelaksanaan DIPA dan kapan harus melakukan revisinya, seperti apa, sampai nanti seminar hasilnya, kapan cut waktunya, cut time-nya nanti akan dijelaskan langsung oleh Prof. Nur. Baik, agar mempersingkat waktu, untuk teknis dan pendanaan akan langsung disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Saida SEM SIA KCA. Waktu dan layar dipersilakan. Iya, loading. Sebentar Bapak Ibu. Bentar. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Dengar, Terdengar. Prof. Baik, bentar. Bentar, tak. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini semuanya insya Allah sehat, diberikan kelapangan nanti untuk bersilaturahim di sini di Zoom dengan LPPM. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya, baik ketua maupun anggota pengusul untuk DIPA Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan penerimaan DIPA dan pelaksanaannya nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas proposal yang sudah masuk dari baik penelitian maupun pengabdian, baik yang dosen pemula, kemudian yang berdampak Sinta 2, berdampak Scopus, maupun untuk yang pengabdian, untuk yang dasar dan kompetitif. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendanaan dan juga nanti pelaksanaannya. Yang pertama, berdasarkan hasil review dan rapat pimpinan dengan rektorat, maka ditetapkan bahwa semua proposal didanai, gitu ya Bapak Ibu. Eh, Walaupun mungkin untuk jumlahnya, tentu untuk nominalnya itu sesuai dengan kekuatan anggaran di Unitomo, tapi kami mempunyai semangat untuk mendorong, menyemangati Bapak Ibu dosen semuanya sehingga semua proposal ini didanai. Untuk proposal yang diketuai oleh guru besar, berdasarkan arahan dari Bu Rektor, maka harus diganti dengan yang belum guru besar. Artinya bahwa yang sudah guru besar itu kan eh, tidak lagi memerlukan syarat khusus, gitu ya Bapak Ibu. Untuk DIPA tahun ini memang fokusnya itu adalah mendorong Bapak Ibu untuk mengurus jabatan fungsional, sehingga diharapkan bahwa luaran dari penelitian
itu nanti bisa digunakan untuk syarat khusus. Sehingga kemarin untuk proposal yang ketuanya adalah guru besar, ini kami minta untuk mengganti ke anggotanya. Kalau yang anggotanya lektor kepala, berarti bisa berdampak Scopus. Tapi kalau anggotanya tidak ada lektor kepala dan penggantinya adalah masih lektor, maka itu menjadi berdampak Sinta 2. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ada beberapa penggantian untuk ketua gitu ya. Kemudian untuk pengabdian, jadi untuk pengabdian Bapak Ibu berdasarkan hasil review dan juga kesepakatan pimpinan, maka dari seluruh proposal pengabdian yang masuk, terutama yang kompetitif, itu hanya ada 3 yang disetujui untuk skema kompetitif. Yang lainnya itu disetujui, tapi dalam skema dasar seperti itu. Maka nanti silakan Bapak Ibu kalau memang tidak bersedia, boleh buat surat gitu ya, mengundurkan diri atau pembatalan seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pengabdian memang kami lihat bahwa kalau memang dosen-dosen untuk penelitian kan sudah terbiasa gitu ya. Tapi untuk pengabdian ini masih mungkin kita memang perlu banyak belajar gitu ya untuk pengabdian karena kita lihat bahwa untuk pengabdian ini mitranya itu juga beberapa masih belum ini ya, bukan belum pasti, sudah pasti tapi belum fokus gitu. Kemudian yang didanai di skema kompetitif untuk yang pengabdian ini adalah proposal yang ada teknologinya gitu ya, ada teknologi yang nanti diserahkan dan digunakan oleh mitra. Dan teknologi ini sinkron dengan permasalahan yang diangkat, permasalahan prioritas yang diangkat. Jadi walaupun ada teknologinya, tetapi ketika kami lihat bahwa teknologi yang diberikan itu kurang sesuai dengan permasalahan prioritas yang diangkat, maka kami tidak mendanai di skema kompetitif, tapi skema dasar. Begitu Bapak Ibu, jadi kami nanti setelah pengumuman ini insya Allah akan membuat semacam workshop gitu ya terkait dengan pengabdian. Kalau penelitian memang insya Allah semuanya sudah sesuai gitu ya. Karena kita sudah banyak menulis terkait dengan riset, tapi memang pengabdian ini termasuk bagi saya itu aja saya memang masih pengalaman di tahun kedua ini untuk pengabdian. Kemudian berikutnya, jadi nanti ini untuk SK penerimaan itu sudah kami terima dan sudah ditandatangani oleh Bu Rektor, maka selanjutnya adalah proses revisi. Tahapan yang kami lakukan ini adalah mengikuti yang ada di dikti. Jadi kalau di dikti itu tahapannya setelah pengumuman penerimaan pendanaan itu adalah revisi, setelah revisi itu baru pencairan. Jadi kami mengikuti tahapan yang seperti itu. Setelah nanti kita umumkan hari ini, maka Bapak Ibu sudah bisa merevisi dan mengupload ke Bima Unitomo. Tentu untuk mengupload itu harus mendapatkan persetujuan dari reviewer. Meminta persetujuan ini bukan karena apa, tapi karena kita tujuannya adalah sharing gitu ya Bapak Ibu. Tujuannya itu adalah sharing sehingga nanti untuk ke depan itu Bapak Ibu semuanya bisa menyusun proposal yang lebih baik. Jadi tujuannya sharing bukan tujuan untuk menguji dan sebagainya. Karena untuk di penelitian di Unitomo ini lebih semangatnya itu adalah pembelajaran, pendampingan, saling sharing gitu ya, bukan sebuah kompetisi. Silakan bagi Bapak Ibu berkoordinasi dengan reviewernya masing-masing. Untuk teknis proses revisinya seperti apa, itu tentu tergantung dari
koordinasi Bapak Ibu dengan para reviewer. Apakah harus offline atau boleh online? Itu kan semuanya hasil dari koordinasi dengan Bapak Ibu. Misalkan kalau reviewer ada yang boleh di WA-kan saja, kemudian dibaca. Yang penting ini biasanya Bapak Ibu kalau revisi di artikel itu untuk perbaikan-perbaikannya kan diberi warna tersendiri. Misalkan di blok kuning untuk reviewer 1, di blok biru untuk reviewer 2, sehingga kita sebagai reviewer untuk melihat apakah sudah direvisi atau belum dan mana yang direvisi itu bisa langsung membaca yang Bapak Ibu tandai seperti itu untuk mempercepat gitu ya Bapak Ibu, dan mana yang direvisi itu bisa langsung membaca yang Bapak Ibu tandai. Jadi setelah acara ini maka Mbak Lita dan Pak Sabto akan membuka portal cepat gitu ya, di Bima gitu ya. Bagi yang sudah, tapi saya kira karena ini masih barusan kami umumkan Bapak Ibu, tentu sekarang adalah proses revisi dengan berkoordinasi para reviewernya. Kemudian Bapak Ibu, selain form persetujuan revisi yang sudah kita bagikan ketika seminar proposal, kami harapkan untuk meningkatkan budaya gitu ya, tingkat kok bocor Mbak, Mbak Lila, yang keterangannya ini mana, Mbak Lila, yang keterangannya ini mana? Oh, bocor soalnya. Bukan sudah Pak Romel. Baik Bapak Ibu, selain form persetujuan revisi yang sudah Bapak Ibu terima ketika seminar proposal dan di situ sudah ada komentar-komentar reviewer, kami mohon untuk meningkatkan budaya mutu, Bapak Ibu membuat form respon atas komentar reviewer. Biasanya kalau kita di jurnal itu kan ada tabel respon to reviewer comment gitu ya. Jadi untuk meringkas komentar dari reviewer apa, hasil perbaikan kita ada di halaman apa, kemudian perbaikannya apa saja. Itu silakan Bapak Ibu membuat form respon atas komentar reviewer. Oke, jadi setelah revisi selesai, nanti kita dikasih waktu 1 minggu, maka akan tahapan berikutnya itu adalah tahapan pencairan, di mana pencairannya adalah 70%. Jadi ini contoh Bapak Ibu untuk respon atas komentar reviewer. Setiap proposal itu reviewernya kan 2, berarti ada reviewer 1, ada reviewer 2. Silakan nanti komentarnya apa yang sudah dituliskan oleh para reviewer diketik kembali, kemudian respon Bapak Ibu apa. Misalkan ini contohnya, kalau komentar reviewernya deskripsikan kebaruan dalam penelitian ini secara jelas, maka Bapak Ibu silakan merespon dengan menulis bahwa perbaikan telah dilakukan di halaman berapa. Silakan jelaskan perbaikan yang Bapak Ibu telah lakukan, sehingga kami sebagai reviewer akan lebih cepat untuk meneliti kembali gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan bahwa ini bukanlah sebuah ujian atau apa, tapi ini adalah saling sharing di antara kita Bapak Ibu pengusul dan para reviewer. Dan ini juga melatih kita bahwa di jurnal-jurnal juga seperti ini kalau melakukan review. Kemudian yang berikutnya setelah pencairan ini adalah tahapan pelaksanaan. Silakan Bapak Ibu mulai melaksanakan baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang nanti untuk seminar hasilnya itu adalah sekitar awal Februari. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah seminar hasil, nanti untuk luarannya akan kami validasi di akhir April 2026. Kemudian setelah itu kami akan membuka untuk pengajuan proposal baru di tahun 2026. Bapak Ibu yang belum mencapai luaran saat validasi, maka tidak boleh lagi mengajukan proposal tahun 2026, baik ketua maupun seluruh anggotanya. Jadi satu proposal dan pelaksanaannya sampai luaran itu adalah tanggung jawab semua tim.
Ini adalah kerjasama dari semua tim. Sehingga kalau tidak tercapai luarannya, itu ya adalah tanggung jawab semua tim. Kemudian untuk jumlah pendanaan tentu sesuai dengan kemampuan anggaran Unitomo, maka jika kurang silakan Bapak Ibu tentu ada dana pendamping dari tim atau mungkin bisa kalau fakultas mempunyai dana mungkin Bapak Ibu mengajukan ke fakultas gitu ya. Lalu dari universitas itu adalah sesuai kemampuan anggaran di universitas, di mana untuk dosen pemula itu adalah 5 juta, kemudian yang berdampak Sinta 2 sebesar 7,5 juta, kemudian yang berdampak Scopus sebesar 12 juta. Jadi Bapak Ibu, saya kira untuk anggaran itu janganlah menjadi kendala bagi kita untuk melakukan penelitian dan pengabdian dan menghasilkan luaran publikasi, karena apa? Bahwa luaran publikasi itu adalah merupakan kepentingan, kebutuhan Bapak Ibu juga, di samping itu kebutuhan dari institusi gitu ya Bapak Ibu. Artinya bahwa ketika kita melakukan penelitian dan pengabdian ini merupakan bagian dari kinerja institusi, tapi tentu ini adalah bagian dari kinerja Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau luarannya itu bisa digunakan untuk syarat untuk mengajukan jabatan akademik, maka Bapak Ibu bisa gunakan. Dan kalau jabatan akademiknya sudah naik, tentu kan kita mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen yang naik juga dari negara. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu janganlah bahwa kita melihat anggaran ini kecil, tapi lebih pada kita melihat bahwa semangat gitu ya, semangat untuk menuju Unitomo unggul. Ketika unggul itu yang penting itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu apa? Sumber daya manusia itu adalah terkait dengan tingkat pendidikan formal, berapa persen yang S3, dan juga terkait dengan tingkat jabatan akademik. Jadi itu, oleh karena itu maka di tahun ini prioritas kita di dalam pendanaan penelitian itu adalah untuk memacu Bapak Ibu dosen mempunyai syarat khusus yang bisa digunakan untuk pengajuan jabatan akademik. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jangan kita melihat aduh dananya sedikit dan sebagainya gitu ya, karena bagaimanapun publikasi itu ya kita untuk kita juga gitu kan. Kalau kita publikasi kemudian Java kita tinggi, maka tunjangan kita juga nanti akan tinggi. Jadi kan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, bagi yang nanti akan melakukan penggantian ketua maupun anggota atau yang ingin mengundurkan diri, silakan nanti kirim surat secara resmi ke LPPM sehingga kami bisa menggunakan ini untuk dasar perubahan dari SK. Kemudian terkait dengan semangat DIPA, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita di DIPA ini kan terutama untuk pembelajaran dan pendampingan, bukan kompetisi. Kalau kompetisi ya berarti kita ke Dikti, LPDP, BRIN kan seperti itu yang tentu nominalnya lebih besar. Oleh karena itu ya semangatnya kita ini adalah apa ya, meneliti dan melakukan pengabdian, luarannya bisa kita gunakan untuk Java sehingga kita semuanya insya Allah tentu semuanya bercita-cita mempunyai obsesi menjadi guru besar. Semakin tinggi tingkat Java Unitomo maka SDM kita semakin berkualitas, yang itu menjadi salah satu indikator yang merupakan proporsi besar di dalam pemeringkatan dan akreditasi prodi maupun universitas. Kemudian tentu bahwa DIPA penelitian dan pengabdian ini kami harapkan tidak berhenti. Bapak Ibu tidak hanya bisa berkompetisi secara lokal atau secara internal di Unitomo, maka kami harapkan juga nanti bahwa DIPA ini bisa kita lanjutkan gitu ya
ke tingkat kompetisi, yaitu DPPM Kemdikti Saintek. Bagi Bapak Ibu yang nanti ini ya berminat untuk pendampingan, silakan bisa ini menginfokan ke LPPM sehingga kami nanti bisa mengagendakan gitu ya pendampingan yang seperti apa yang akan kita lakukan. Insya Allah kita pendampingan sudah banyak, ada Prof. Fajar, ada Bu Uli, ada Prof. Mami gitu ya. Insya Allah saya sendiri gitu ya, dan yang lain-lain ada Pak Warek satu, ada Bu Rektor gitu ya yang sudah pengalaman untuk di dalam perolehan pendanaan dari DPPM. Jadi, Allah, mari kita bersama-sama gitu ya, kita bersama-sama untuk mengangkat Unitomo menjadi unggul dengan cara melakukan penelitian, pengabdian, dan mempunyai luaran yang berkualitas. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kami sekarang LPPM saat ini sudah harus mempersiapkan Renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena untuk Renstra penelitiannya sudah habis gitu ya sampai tahun 2025. Bapak Ibu semuanya sesuai dengan rencana riset nasional RIRN yang itu adalah tahun 2017 maupun sampai 2045, maka semua riset-riset kita, riset maupun pengabdian, ini kalau di RIRN itu terbagi dalam 10 fokus seperti ini. Jadi ada pangan, pertanian, energi, kemudian kesehatan, transportasi, teknologi informasi, pertahanan, material maju, kemaritiman, kebencanaan, dan sosial humaniora. Oleh karena itu nanti kita LPPM akan membuat Google Form gitu ya. Bapak Ibu kami minta untuk mengisi judul-judul DIPA-nya saat ini maupun judul-judul penelitian yang sudah dilakukan untuk kita bisa memapping kita itu di fokus pangan itu subtopiknya apa dan sebagainya sampai nomor 10. Jadi kita tentu di dalam riset maupun pengabdian itu selalu harus mengarah ke rencana nasional itu seperti apa. Jadi kita mengikuti rencana secara nasional. Ini terkait dengan RIRN. Kemudian kemudian terkait dengan Astacita. Jadi kemarin kalau presiden sebelumnya itu kan Nawacita. Kalau sekarang adalah Astacita. Maka Astacita ini adalah merupakan cita-cita nasional. Oleh karena itu kita di perguruan tinggi juga mengarah ke cita-cita nasional tersebut, di mana di dalam Astacita ini ada 8 cita-cita. Nanti kami juga akan memappingkan dari semua yang Bapak Ibu lakukan itu yang terkait nomor berapa gitu ya. Misalkan penelitian tentang hukum untuk memperkokoh ideologi Pancasila berarti terkait dengan Astacita nomor 1. Kemudian misalkan pendampingan untuk pengrajin batik, berarti Astacita keberapa? Itu mari kita kaitkan semua penelitian dan pengabdian kita dengan Astacita. Karena apa? Karena kampus itu menjadi penggerak Astacita. Kebetulan kemarin saya pas wisuda itu duduk berdampingan dengan Bu Kalem sehingga kami bisa berdiskusi saat ini perkembangannya seperti apa terkait dengan tagline yang baru yaitu Dikti Saintek berdampak. Jadi memang sekarang ini diharapkan bahwa kampus itu menjadi penggerak Astacita terkait dengan dampak gitu ya. Sekarang ini bukan lagi yang sebelumnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tapi sekarang ini adalah berdampak. Sehingga apa? Kampus di dalam semua kegiatan itu diharapkan itu berdampak nyata untuk masyarakat. Ada 5 poin di sini untuk dampak itu, yaitu dampak pengentasan kemiskinan, dampak swasembada pangan, swasembada energi, subsidi tepat sasaran, dan hilirisasi komoditas. Jadi nanti setiap penelitian dan pengabdian kita dampaknya ada di antara 1 dengan 5 ini. Silakan
memastikan penelitian dan pengabdian kita itu dampaknya di nomor berapa. Jadi seperti itu, tentu kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengikuti cita-cita, arah, visi, misi nasional. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan itu adalah sudah ada arahnya, yaitu arah secara nasional. Kemudian selain Astacita, kemudian tadi eh, apa Mbak sebelum Astacita tadi? Bukan RIRN gitu ya. Jadi kita ada banyak yang bisa kita ini ya ikuti ya untuk apa arah penelitian dan pengabdian kita yaitu RIRN, kemudian Astacita, kemudian Dikti Saintek dampaknya dari apa yang kita lakukan penelitian dan pengabdian itu yang mana, kemudian juga indikator kinerja utama. Ketika kita melakukan penelitian dan pengabdian, ini dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Meningkatkannya dalam indikator yang mana? Nah, pada umumnya ketika kita melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, satu, di panduannya diwajibkan memasukkan mahasiswa sebagai anggota. Sehingga ini adalah memberikan IKU mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kalau kita yang mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang DPPM, maka untuk mahasiswa yang terlibat itu mendapatkan rekognisi SKS gitu ya. Mungkin nanti kita karena IKU 2 ini mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus ini wujudnya apa? Pengalaman itu direkognisi gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah biasanya terkait dengan dosen berkegiatan di luar kampus. Jadi ketika kita penelitian, misalkan di mitra, nah itu berarti kan kita berkegiatan di luar kampus. Kita sebagai dosen tidak hanya di kampus saja mengajar, tapi kita juga berkegiatan di luar kampus untuk penelitian, untuk pengabdian. Kemudian yang berikutnya itu adalah hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Nah, luaran dari penelitian maupun pengabdian masyarakat itu kan dalam bentuk artikel atau bisa juga nanti alat atau bisa juga ini adalah sebuah model kebijakan yang itu digunakan oleh masyarakat. Artikel itu dibaca oleh masyarakat, kemudian dari hasil artikel itu masyarakat bisa berubah, itu berarti hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Jadi biasanya di IKU 2, 3, dan 5 ini, kalau terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah SDGs, di mana ini adalah artinya sustainabilitas tujuan dari berkelanjutan gitu ya. Kalau ini sudah tarafan global bahwa semuanya sepakat bahwa dunia ini harus ada keberlanjutan. Oleh karena itu penelitian dan pengabdian kita tentu juga kita kaitkan dengan 17 tujuan dari SDGs. Jadi ini ada 17, mana di antara 17 tujuan ini yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kita. Oleh karena itu nanti silakan Bapak Ibu semua untuk mengkaitkan dan memilih di antara 17 ini mana yang terkait dengan penelitian dan pengabdian dari Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 17. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada diskusi silakan. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan. Bu Siska, silakan.
Bu Siska masih ke mute. Atau siapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Saya Bu Lita. Oke, monggo Bu Mustika. Ya, terkait penjelasan Prof. Nur tadi bahwa untuk pengabdian, ini saya mewakili Bu Wiwi ya. Ketuanya saya sebenarnya Bu Wiwi kalau untuk pengabdian karena Bu Wiwi nggak bisa join. Jadi kalau tadi kan misalnya yang untuk pengabdian itu diturunkan menjadi dasar, itu berarti kami merevisi termasuk ini ya, apa target capaiannya juga kami revisi, kami sesuaikan dengan skema dasar gitu ya. Apakah seperti itu atau tetap tetap kemarin kemarin kan kami mengajukannya sebagai kompetitif, skema kompetitif, tapi ketika nanti di SK-nya ternyata kami termasuk yang diturunkan menjadi dasar, berarti kami menyesuaikan dengan skema dasar. Apakah demikian? Terima kasih. Iya betul Bu Mustika. Betul. Jadi nanti sesuai dengan panduan yang pengabdian yang dasar seperti itu. Oke. Ya, Ya, terima kasih, Prof. ya sama-sama. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Saya izin tanya bisa. Ya, Pak Alda silakan. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait IKU. Ada IKU 2 di mana mahasiswa berkegiatan di luar kampus ya. Nah, ini ya mungkin di luar dari skema penelitiannya ini. Maksud saya adalah ketika ada mahasiswa yang mengikuti penelitian atau pengabdian dosennya, itu apakah memang akan direkognisi atau Rekognisi. dikonversi ke beberapa SKS yang sudah disepakati atau bagaimana, Prof? Karena Oke. eh, ada beberapa mahasiswa kemarin, mungkin semester kemarin itu kembali ke saya, karena mungkin saya di lembaga yang PKTS ya. Dipikir itu berbau magang, padahal saya mengatakan kalau setahu saya ada aturan yang berbunyi kalau mahasiswa mengikuti penelitian dan pengabdian itu juga bisa dikonversi ke SKS. Seperti itu, Prof. Baik, Maksud saya terima kasih. teknisnya nanti bagaimana kalau ada. Terima kasih Pak Alda, mumpung ada Pak Warik satu. Jadi gini Pak Alda, kalau yang mengikuti mahasiswa yang mengikuti kita di penelitian maupun pengabdian masyarakat untuk yang DPPM yang mendapatkan hibah itu diakuinya 6 SKS seperti itu. Jadi bukan magang, bukan magang. Jadi diakui 6, direkognisi 6 SKS. Kalau yang di internal ini memang kita kan belum ini ya, sebelumnya belum merekognisi. Mungkin mumpung ada Pak Warek satu mungkin bisa direkognisi separuhnya atau gimana? Enggak Pak Warak satu, Pak Amirul. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya kami memang belum membuat aturan sebenarnya adanya program perubahan dari MBKM ke berdampak. Namun kami berusaha sebagai pimpinan di bidang akademik itu kami tetap menghargai. Kenapa? Karena walaupun tidak ada aturan yang secara eksplisit ditetapkan, tetapi kalau kita melihat kampus berdampak dan IKU-nya sama, itu saya kira nanti kita sesuaikan. Artinya kita tetap menghargai mahasiswa yang mengikuti program-program berkegiatan di luar. Karena magang pun juga masih ada dan penelitian bersama dosen itu juga harus kita tingkatkan karena itu ada implikasi positif terhadap akreditasi. Nah, oleh karena itu kita jujur nanti kita sepakat saja nanti kita buatkan aturan dan saya minta semua dosen yang melibatkan mahasiswa itu benar-benar mahasiswa itu betul-betul terlibat, bukan hanya sekedar mencantumkan nama. Artinya kan bisa saja mahasiswa taruh nama, tapi mahasiswa itu betul-betul tidak ikut. Nah, harapan kami, ya ayo kita hargai mahasiswa, tapi ayo kita berdayakan mahasiswa. Nah, hitungan SKS-nya itu
bisa 6 bisa. Tergantung seberapa hari dia terlibat di dalam proses kita melakukan penelitian dan pengabdian. Dan itu mohon dihitung sendiri oleh dosennya sehingga nanti bisa diusulkan maksimal 6 ya Prof. Tetapi bisa saja kurang karena mungkin keterlibatannya tidak lama gitu kan. Nah, lama tidaknya itu tolong ya yang seleksi adalah bukan kita-kita tapi adalah dosen-dosen, teman-teman dosen yang melibatkan mahasiswa itu. Saya kira itu walaupun belum ada kebijakan nanti sedang saya godok ini kebijakannya saya buatkan nanti sehingga semua punya aturan sehingga pada saat kegiatan penelitian DIPA dan pengabdian tahun ini sudah ada payung hukumnya. Itu kira-kira gitu Prof. Saya tetap Baik, terima kasih. Oke, Baik, terima kasih. kasih Pak Warek 1. Mungkin boleh kalau saya usul gini Pak Warek 1, kalau di PPM yang itu adalah kompetisi, itu kan 6 SKS. Mungkin yang kita mungkin separuhnya gitu Pak Warek. Artinya ini kan apa untuk jangka waktu dan luasnya kan juga berbeda gitu. Mungkin tapi nanti kita akan diskusikan mungkin dengan Pak Warek 1. Ya, Ya. yang jelas nanti ya tidak sama ya. Ya. Mungkin di bawahnya jadi 4 atau jadi berapa gitu, tidak 6. Iya, gitu iya. aja. Terima kasih Pak Alda. Jadi memang begini, kalau memang direkognisi, harapannya mahasiswa itu bukan hanya nama di proposal, memang kita ajak gitu ya. Kita ajak ketika apa mengumpulkan data, kita ajak membantu, sehingga itu kan menjadi pembelajaran toh mahasiswa. Artinya kan pembelajaran di luar kampus, bukan hanya di kelas belajar itu, tapi juga belajar melakukan penelitian yang sebenarnya bersama dosen. Jadi harapannya seperti itu, jangan hanya nama, apalagi nggak kenal, nyomot aja di dalam absen. Kan boleh diganti kan nama mahasiswa. Kalau biasanya dulu kan kesusu-susu karena deadline proposalnya hampir habis sehingga nyebut aja di absen. Kan boleh di ini ya, ganti yang benar-benar dikenal oleh Bapak Ibu, yang mahasiswanya juga ditanya mau apa enggak gitu. Saya mesti seperti itu. Walaupun kadang mahasiswa itu kan kalau belum tahu apa kegiatan kita kan tanyanya detail. Ini nanti gimana Bu? Apa saja yang harus saya lakukan? Berapa hari? Macam-macam lah nanti kalau Bapak Ibu artinya berkomunikasi dengan mahasiswa. Tapi poinnya bahwa mahasiswa itu bukan hanya nama saja, tapi memang mahasiswa yang benar-benar bersedia dan Bapak Ibu kenal, sehingga mereka memang benar-benar kita ajak dan kita libatkan di dalam penelitian dan pengabdian. Begitu Pak Alda. Nah, kalau ada rekognisi kan nanti juga semangat mahasiswanya kan gitu. Ya Prof, terima kasih Ya. Prof. Baik, Pak Budi Santoso izin bertanya. Silakan. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Nur dan yang lain, Mbak Lita. Saya tanya hal yang nggak terlalu substansial sebetulnya. Ini berkaitan dengan pergantian keanggotaan. Jadi terutama mahasiswa yang ternyata di proposal yang saya ajukan itu sudah lulus kemarin, Bro. Ikut wisuda. Pak Budi putus-putus suaranya. Ya. Bisa didengar? Bisa. Apakah SK yang muncul nama-namanya nanti itu sudah ada yang lama atau kan nunggu pengajuan pergantian ini, Bro? Artinya ya Pak. Gimana ini? Mekanismenya gimana untuk pergantian ini butirnya, Bro? Nggak apa-apa Pak. Memang kita untuk SK-nya itu belum ada nama mahasiswa. Sudah ada ya? Oh sudah ada. Sudah ada nama mahasiswanya. Tapi sudah ada. bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pergantian boleh mengirim surat ke kita kolek semuanya sehingga nanti kita beri waktu mungkin 1 minggu sehingga kami tidak kalau mengubah kalau semuanya sudah kalau mengumpul gitu ya sehingga kita mengubah itu ya 1 kali mengubah tapi untuk semuanya gitu Pak, nggak apa-apa. Silakan Suratnya kita
bikin sendiri atau ada Enggak, form bikin khusus, Prof? sendiri aja. Bikin Oke, sendiri oke. atas nama ketua, siapa aja yang diganti gitu. Baik, terima kasih, Prof. Oh, oh iya Bapak Ibu, untuk kalau nanti kita tunggu apa untuk pedoman tentang rekognisi, mata kuliah yang direkognisi itu tolong disepakati dengan Kaprodi ya, berkoordinasi dengan Kaprodi. Bukan bukan maunya mahasiswa atau maunya kita, karena yang mempunyai wewenang untuk merekognisi itu kan Kaprodi. Jadi harus berkoordinasi dengan Kaprodi dan kita jangan memaksakan Kaprodi gitu ya. Artinya kita ngikuti Kaprodi kalau dalam hal ini. Saya juga demikian. Kalau ada via ya saya biasanya telepon Bu Liling gitu ya. Biasanya yang ikut saya itu via bisnis dan akuntansi. Nah, saya mesti ya tanya Bu siapa? Bu Esti, mata kuliah apa yang boleh dikonversi, yaitu. Jadi kita jangan memaksakan ke Kaprodi, tapi semuanya adalah kesepakatan antara mahasiswa, dosen, dan Kaprodi. Mahasiswa juga demikian, harus kita tanya gitu ya. Untuk mata kuliah yang tidak boleh dikonversi itu kan MedPen. Jadi itu. Oke, Mbak Lita, mungkin ada yang lain? Izin bertanya, Prof. Ya. Boleh. Oh, siapa? Bu Andri dulu. Ya. Ya, monggo. Siapa? Saya dulu, Mbak Lita. Ya, Bu Andri dulu, monggo. Ya, terima kasih, Prof. Kemarin pada saat proposal itu di tim kita disuruh nambah mahasiswa untuk S2 karena di VIA itu ada S2-nya. Tapi S2-nya di VIA ini administrasi negara. Apakah memang harus boleh lintas seperti itu atau harus link? Begitu, Prof. Kalau kita kalau pengalaman kita rekognisi untuk DPPM itu kita sesuaikan dengan proposal, kita sesuaikan dengan proposal dan penugasan dari mahasiswa itu nanti apa, gitu Bu Andri. Jadi kalau memang kan disiplin toh. Artinya kalau multidisiplin mana yang cocok untuk mahasiswa tersebut enggak apa-apa. Tidak harus kalau saya akuntansi, mahasiswanya akuntansi enggak. Tapi kan bisa multidisiplin. Disesuaikan untuk tugas dan tanggung jawab dari mahasiswa itu apa. Gitu Bu Andri. Paham, Prof. Terima kasih, Prof. Ya Bu Andri. Ada lagi? Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya tadi? Bu Lydia jadi bertanya atau tidak tadi? Ya, Bu Lita. Monggo. Ini, Prof. Iya, jadi mau ngasih masukan aja. Itu template-nya DIPA penelitian dan pengabdian kan masih yang lama. Mungkin nanti bisa untuk selanjutnya, bila mana pendampingannya itu sudah dilakukan, itu kan kita bisa mengajukan juga yang lebih tinggi gitu, Prof. Iya Bu, ya, iya Bu. Belum. Terima kasih. Ya, memang kita untuk yang tahun kemarin karena saya baru jadi agak kesusu-susu gitu ya untuk ini apa pembukaan DIPA. Jadi kami memang berencana di tahun 2026 itu langsung ambil aja dari Kemdikti. Sehingga sekalian kita kalau memang bagus langsung nanti bisa ke sana gitu, tidak usah nulis lagi gitu Bu Lydia. Iya, begitu Prof maksudnya. Jadi kami rencananya di 2026 ini nanti ambil template saja, langsung kan 2025 ini nggak tahu untuk 2026 belum tahu nanti pembukaannya di bulan apa ya untuk PPM Kemdikti Saintek. Tapi nanti rencananya ya sudah kami ambil aja langsung template-nya dari situ untuk kita pakai. Jadi sekalian kita belajar, sekalian kalau memang kita cukup pede untuk kita masukkan ke DPPM ya kita masukkan. Itu Bu Lydia. Nggih, Prof. Terima Ya, kasih. jadi nggak usah template yang berbeda gitu kan. Sekalian mengerjakan, sekalian bisa kita upload. Baik. Mungkin ada Bapak Ibu.
Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Mungkin Pak Warek satu mau memberikan pengarahan. Bu Rektor nggak belum masuk. Pak Warek satu, Pak, nambahkan dah Pak Warek. Oke, nambahkan sedikit. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pimpinan berterima kasih atas partisipasi yang cukup luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua LPPM, kita jangan melihat uang, ayo kita berkarya demi kemajuan secara individu maupun lembaga. Itu yang paling penting, sehingga kita upayakan dana-dana penelitian ini bisa kita gunakan bersama-sama dan walaupun sedikit, tetap kita harus lakukan itu. Ini adalah sebuah proses pembelajaran agar kita semakin mahir di bidang penelitian maupun bidang pengabdian. Kemarin memang sempat mau ada yang dikurangi karena dananya terbatas, tapi akhirnya putusan dari pimpinan mending di-share, digunakan bersama-sama biar bisa menikmati bersama ketimbang dananya itu digedekan tetapi ada yang tidak disetujui. Nah, ini artinya bahwa proses pembelajaran akhirnya tidak bisa maksimal. Karena itu mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kok dananya dikurangi. Karena ternyata memang yang mengajukan proposal DIPA Penelitian dan Pengabdian tahun ini luar biasa banyaknya. Dan kami tetap mengapresiasi karya Bapak Ibu sekalian ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap kita menjalankan tugas dengan baik, jangan hanya melihat uang, tetapi ayo kita belajar sehingga kita bisa mengambil proyek-proyek hibah yang nantinya akan kita ikuti di akhir tahun ini. Mungkin ada proposal hibah yang harus disiapkan. Kayaknya tadi Prof. Nur juga sudah mulai nge-share proposal hibah dan proposal penelitian untuk hibah. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan dana, tetapi semangat tetap harus kita laksanakan. Saya kira itu. Lalu kemudian yang terakhir, kalau ada suite-suite, masalah keanggotaan, mulai dari ketua, turun, dan sebagainya, memang kita berorientasi bahwa DIPA di tahun ini harus betul-betul berdampak terhadap jabatan fungsional. Karena itu kalau kemudian yang profesor tidak penting untuk menjadi ketua, cukup menjadi anggota. Itu tujuannya adalah untuk memberi kesempatan yang maksimal pada teman-teman yang sedang mengurus Java. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita tetap memiliki orientasi yang fungsional, bukan hanya istilahnya pilih kasih atau ini itu enggak ada. Kita lebih mengarah kepada profesi. Saya kira itu, Prof. Nur sebagai Kepala LPPM, saya selalu support, selalu untuk mengikuti seluruh program kegiatan di DIPA, penelitian maupun pengabdian, agar ada guna dan manfaat bagi lembaga dan individu. Demikian saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warek satu. Halo, Pak. Ya. Mungkin terkait rekognisi itu ditentukan aja apa maksimal 3 atau gimana sehingga teman-teman yang kalau mau ganti itu kan mahasiswanya diintro dulu, oh nanti kamu dapat rekognisi sekian gitu. Sekalian juga Bapak Ibu segera ini apa komunikasi dengan para kaprodinya kalau memang direkognisi gitu Pak. Ya bisa, kalau memang rekognisi kan hitungannya 1 minggunya itu kan sama dengan KKN berapa 10 hari itu 2 SKS. Kalau mau dipakai 3 ya tinggal hitung aja berapa mereka gitu. Itu aja, Bro. Iya gitu Gampang ya, itu. berarti bisa direkognisi ya. Kita ini kan aja sepakati maksimal 3 gitu ya Pak. Maksimal 3, berarti Iya, kalau oke, separuhnya dari DPPM. harus terlibat dalam waktu 20 hari full kerja. Ya. 20 hari full kerja sudah bisa itu diakui 3. Gitu ya. Baik, terima Ya, kasih Pak Warek satu. Silakan Bapak Ibu terkait dengan rekognisi itu kalau yang mau mengganti mahasiswa segera mencari mahasiswa dan diinfokan kalau akan mendapatkan rekognisi terkait dengan untuk mata kuliahnya itu di
disampaikan atau dikoordinasikan dengan para kaprodinya masing-masing. Seperti itu. Nanti kita berarti juga harus kita akan mengeluarkan SK rekognisi. Berarti untuk semester ini ya Pak Warek 1. Untuk Ya, semester Bro. ya Semester ini semester ini Bapak Ibu ya. sudah bisa Berarti ini. Kan masih ada waktu ganjil ini. masuk Ya, ganjil 2025, ya, 2026. Nanti kita ya. ada Ganjil SK 2000. Ya, rekognisi. betul. Heeh. Ya, ya. Segera saya buatkan SK. Kalau memang Ya. disepakati seperti itu. Ya, oke. Mm-mm. Ya, silakan Bapak Ibu segera ini kan mencari mahasiswa yang pas gitu ya. Memang harapannya seperti itu tadi Bu Andri bahwa yang punya S2 juga mengajak mahasiswanya S2 gitu ya. Memang itu untuk kepentingan akreditasi. Iya, Pak. Iya, Prof. Iya, Siap. iya. Mungkin yang ada S3-nya juga mengajak mahasiswa yang S3. Baik, Mbak Dita. Baik, jika kita cukupkan sampai di sini agenda kali ini. Mungkin setelah ini kami dari LPPM akan share SK DIPA secara lewat soft file yang bisa di-download di grup agar Bapak Ibu juga bisa mengetahui informasi terkait berapa jumlah pendanaan dan skema apa saja yang diperoleh bagi tim Bapak Ibu seperti itu. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, monggo silahkan bisa WA saya pribadi atau mungkin ke teman-teman LPPM yang lain. Seperti itu. Terima kasih Prof. Nur atas paparannya. Arahan dari Pak Warek 1. Terima kasih Pak Warek 1 sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Lita. Waalaikumsalam.